Insyaallah hari ini kita akan membahas an-naqlus sawti lil Quran. Ya. Jadi penukilan bacaan Al-Quran atau penukilan Al-Quran secara apa? Di kitab itu diterjemahkan sebagai apa? Bacaan. Ya. Atau penyampaian Al-Quran melalui suara. Jadi Al-Quran disampaikan melalui tulisan dan bacaan. Ya, bacaan di sini, suara di sini maksudnya apa? Secara bacaan. Nah, di sini diistilahkan dengan an-naqlus sawti. Naql itu artinya menyampaikan. Ya. Menukil, dalam bahasa kita menukil Al-Quran secara suara. An-naqlus sawti. Nah, penukilan Al-Quran secara suara atau bacaan ini melalui beberapa fase. Jadi yang pertama, ya, nazala Jibril alaihi salam bil Qur'anil azim ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfadhihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bih. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran ini, ya, turunnya Al-Quran melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaznya, makna-maknanya, dan setiap apa yang berhubungan dengan Al-Quran. Utuh, satu paket gitu ya. Pelafalannya, maknanya, dan apa saja yang berhubungan, memiliki keterkaitan atau hubungan dengan Al-Quran. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maki madaninya, asbabun nuzulnya, ya. Kemudian apa? Hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmah yang ada dalamnya. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi turunnya Al-Quran bukan secara makna saja, tapi berikut cara mengucapkan atau pelafalannya. Cara pelafalannya pun itu satu paket dengan turunnya Al-Quran. Ya. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian penukilan itu berlanjut, atau penyampaian Al-Quran ini berlanjut ke para sahabat. Jadi setelah Nabi SAW menerima Al-Quran secara utuh, maknanya, lafaznya, dan setiap apa saja yang berhubungan dengannya, ya, itu kemudian para sahabat mempelajarinya. Para sahabat yang mulia mempelajarinya langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyafahah istilahnya. Musyafahah. Dari mulut ke mulut. Ya. Para sahabat mempelajarinya langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'aduhu amamahu, ya. Dan para sahabat juga mengulanginya, atau bahasa kita apa? Menyetorkan kembali, ya. Jadi para sahabat itu menukil bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama'an wa 'arda. Sama'an wa 'arda artinya mendengar langsung, mendapatkan langsung bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat, ya, itu yang disebut dengan sama', ya, sama'an wa 'arda, dan para sahabat
pun menyetorkan ulang, menyetorkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Ya, hatta aqarrahum alaih. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir. Ya. Mentakrir. Jadi sampai Rasulullah SAW mengakui bacaan mereka. Ya, bacaannya para sahabat, oh ya sudah betul. Kalau amanya ada kesalahan atau ada yang luput, ya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini tampilannya begini ya. Mungkin saya keluar dulu ya. Baik. Yang ketiga, naqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an ini ila man ba'dahum, kepada generasi selanjutnya, generasi setelahnya, bit tariqati nafsiha, dengan cara yang sama. Maksudnya apa? Membacakan kemudian menyetorkan kembali. Jadi membacakan kepada generasi setelahnya, tabi'in, kemudian tabi'in membacakan kepada para sahabat. Caranya sama. Dan begitulah Al-Qur'an itu dipelajari. Ya. Di dalam pengajian Al-Qur'an, seorang guru harus bisa memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian setelah itu, ya itu yang disebut dengan sama', ya, sama'an. Ya. Kemudian jadi atau sama atau isma', ya, memperdengarkan. Ya. Kemudian setelah itu muridnya membacakan kembali atau menyetorkan kembali apa yang telah dibacakan tadi. Ya. Sampai gurunya mentashih, ya, mengakui oh bacaannya sudah, mentakkid, memastikan bacaannya sudah benar. Begitu prosesnya. Ini adalah yang berlaku di dalam talaqqi dan musyafahah, talaqqi Al-Qur'an, ya, seperti itu. Dan dengan cara seperti inilah wa hakadha hatta wasala ilaina, Al-Qur'an itu sampai kepada kita dan akan tetap kita lestarikan metode semacam ini, ya, ya, sama', ya, sama'an wa arda, ya. Walaupun ya ada juga yang mencukupkan hanya dengan sama' atau langsung menyetorkan, ya, itu sah-sah saja, ya, salah satunya bisa digunakan. Tapi yang sempurna, ya, ini kita berbicara apa? Cara yang terbaik di dalam talaqqi Al-Quran, murid mendengarkan langsung apa yang dibaca gurunya. Jadi guru itu memberikan contoh bacaan yang benarnya, ya. Kemudian setelah itu murid menyetorkan bacaannya. Sehingga di situ ada apa? Kedua unsur, sama'an wa arda. Ini yang terbaik. Walaupun ya ada yang mencukupkan salah satunya saja, dengan sama' saja atau dengan ard saja. Tapi yang terbaik dua-duanya seperti itu, ya. Dan itu yang berlaku di dalam metode qiraah tardidiyah tadi. Mencontohkan bacaannya kemudian diikuti, itu diulangi itu bacaannya dan dikoreksi. Ini karena tuntutan saja, waktunya terbatas, gitu ya. Kalau mamanya waktunya panjang setiap hari, ini sudah sepekan sekali, waktunya antara maghrib dan isya saja. Ya, tentu kita langsung saja, gitu ya. Taib, beginilah ya Al-Quran sampai kepada kita secara suara, melalui suaranya seperti itu prosesnya. Malaikat Jibril dulu membawakan Al-Quran, ya, kepada Nabi SAW dengan lafaznya, maknanya, dan semua apa yang berhubungan, setiap apa yang berhubungan dengan Al-Quran itu satu paket. Kemudian para sahabat talaqqi Al-Quran kepada Nabi SAW, mengambil bacaannya langsung dari mulut Nabi SAW, kemudian menyetorkan kembali di hadapan beliau sampai Nabi SAW mengakui atau memastikan bacaannya sudah betul. Demikian juga generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, begitu caranya. Ya, caranya demikian. Baik, berikutnya ini ada, jadi dengan cara demikian, ya, Al-Quran terjaga, pelafalannya terjaga.
Ini salah satu contoh ya riwayat atau silsilah ya, sanad ya. Sanad keilmuan atau mata rantai keilmuan yang menghubungkan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya, di mana jarak antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaut ya 28 orang. Nah, Syekh Aiman Suwaid ya sebagai penulis kitab ini Tajwid Musawwar mengambil bacaan Al-Qur'an itu dari para masyayikh ya, guru ya, maha guru ya, dari guru-guru yang masyhur yang dikenal, dan beliau memadukan antara seakan-akan beliau mengambil dari dua madrasah, Syam dan Mesir ya. Tiga yang pertama ini Syekh Muhyiddin Al-Kurdi, Syekh Muhammad Taha Sukkar, dan Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Ketiganya ini berasal dari Syam, Suriah. Kemudian tiga berikutnya Syekh Ahmad Az-Zayyad, Syekh Ibrahim As-Samannudi, dan Syekh Amir Sayyid Uthman, ini dari Mesir. Jadi tiga guru Syekh Aiman yang pertama itu dari Syam, tiga guru berikutnya dari Mesir, dan semuanya adalah syekh ya kibar, alim kabir, ulama kibar di dalam ilmu qiraat. Bahkan ya di antaranya adalah syekh qurra, syekhnya para qurra di Syam, dan ada yang dari Mesir, syekh qurra Mesir. Nah, para masyayikh ini yang Syekh Aiman mengambil bacaannya ya, mereka ini merupakan ulama ajilla ya, ulama yang tersohor di dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan qiraat Al-Qur'an, yang mendedikasikan hidupnya, bahkan seluruh hidupnya, ta'alluman wa ta'lima, di dalam mengambil Al-Qur'an dan menyebarkannya. Dan keenam ini bukan ulama biasa, bukan ulama yang ulama Al-Qur'an yang biasa-biasa saja ya. Ini di negaranya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing merupakan rujukan ya, di dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan ilmu qiraat Al-Qur'an. Nah, ini riwayat ini dengan sanad ini ya, yang bersambung sampai dengan Rasulullah SAW, sanad Al-Quran. Ini salah satunya ya, salah satu sanad Al-Quran yang terhubung atau bersambung kepada Rasulullah SAW itu ini dengan riwayat Hafiz an Asim ya, dari jalur Syatibiyah. Dan Al-Faqir alhamdulillah ada di ya mata rantai ini juga ya, mengikuti jalur mata rantai ini, mata rantai emas ini, untuk riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Nah, Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud itu ya gurunya yang ini ya, ini Syekh Qurra Hims ya, Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud itu ada di urutan ke-28, seterusnya ke atas ya, Syekh Muhammad Salim Ar-Rifa'i Al-Hulwani, Syekh Ahmad ibn Muhammad Ar-Rifa'i Al-Hulwani, Ahmad Ramadan Al-Marzuqi, Ibrahim ibn Badawi ibn Ahmad Al-Ubaidi, Abdurrahman ibn Hasan Al-Ujuhuri, Ahmad ibn Rajab Al-Baqari, Muhammad ibn Qasim Al-Baqari, Abdurrahman ibn Shahadah Al-Yamani, Ali ibn Muhammad ibn Ghanim Al-Maqdisi, Muhammad ibn Ibrahim As-Samadisi, Ahmad ibn Asad Al-Umyuti, Muhammad ibn Muhammad Al-Jazari ya, Ibnu Al-Jazari, Imam Al-Jazari,
Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi, Muhammad bin Ahmad As-Sa'igh, Ali bin Syuja' Al-Abbasi, Al-Qasim ibn Firruh Asy-Syatibi atau Imam Asy-Syatibi, Ali bin Muhammad bin Hudzail, Abu Dawud Sulaiman ibn Najah. Abu Dawud ibn Najah ini yang dikenal dalam apa namanya ilmu penjumlahan atau rasm ya, atau penjumlahan ayat. Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani yang sahib Taisir. Ini yang menjadi apa? Karya beliau yang menjadi inspirasi ya ulama setelahnya di dalam mempopulerkan ya qiraat Qur'aniyah ya. Beliau punya kitab namanya At-Taisir dalam qiraat sab'ah. Tahir Ibnu Abdul Mun'im bin Ghalbun, Ali bin Muhammad Al-Hashimi, Ahmad bin Sahal Al-Ushnani, Ubaid bin Sabbah An-Nahshali. Jadi kalau umpamanya kita membaca riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah ini dari Imam Ubaid bin Sabbah. Nah, ada dua, Ubaid bin Sabbah dan Amr bin Sabbah. Ya. Nah, melalui jalur Syatibiyah ini yang kita kenal jalur Syatibiyah ini dari sini Ubaid bin Sabbah. Ya. Kemudian Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzaz, ini Hafiz yang kita sebut riwayat perawinya itu namanya Imam Hafiz. Kemudian Asim ibnu Abin Najud atau ada yang menyebutnya Ibnu Abin Nujud ya. Tapi yang populer Ibnu Abin Najud gitu ya. Asim. Imam Asim ini adalah imam qiraahnya. Jadi bacaan yang dinisbatkan kepada beliau ya, ini Imam Asim. Ada di urutan ketiga. Jadi mungkin ada yang salah memahami barangkali. Kita ini membaca Al-Qur'annya dengan bacaan siapa? Bacaan Rasulullah atau bacaan Imam Asim? Ya? Bacaannya Imam Asim. Jadi imam ahli qiraah ini mengambil bacaannya dari Rasulullah melalui perantara sahabat dan tabi'in. Kenapa bacaan itu dinisbatkan kepada imam-imam ini? Nah, itu apa menarik ya. Kalau riwayatnya Imam Hafiz ya, kadang kita sering ketukar membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu, bacaan Al-Qur'an kita bacaannya Imam Asim. Nah, ini kurang tepat. Bacaan Al-Qur'an yang kita pakai ini bacaannya Imam Asim. Riwayatnya Imam Hafiz ya, melalui atau dari riwayat Hafiz gitu ya. Jadi Imam Hafiz ini perawinya yang meriwayatkan bacaan Imam Asim. Kenapa bacaan itu dinisbatkan kepada imam qiraah ini? Kenapa enggak langsung ini bacaannya Rasulullah? Kan versinya banyak. Versi atau ragam bacaannya kan banyak. Sehingga ragam atau versi bacaan ini penisbatannya tidak langsung kepada Rasulullah, tetapi kepada imam-imam qiraah ini. Kenapa? Ini bacaannya dinisbatkan kepada Imam Asim. Karena versi atau ragam bacaan ini ya, itu yang didawamkan oleh Imam Asim sehingga bacaannya diidentikan kepada sosok imam qiraahnya. Ya, kita menisbatkan bacaan tersebut kepada Imam Asim karena Imam Asim mendawamkan ya. Jadi mendawamkan bacaan tersebut ya, yang diambil dari para tabi'in, para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Ya sama saja kita katakan bacaan imam-imam ini adalah bacaan yang sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sesederhana orang mengatakan kenapa ini bacaan Rasulullah gitu ya. Ngapain kita nisbatkan kepada Imam Asim? Nah, ini tandanya orang yang tidak mengerti sejarah, tidak tahu ilmunya ya, menyederhanakan masalah. Jadi bacaan Rasulullah itu kan beragam. Bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW kepada kabilah tertentu demikian, kepada kabilah yang lain demikian. Belum lagi ya turunnya Al-Qur'an ini dalam beberapa huruf, 7 huruf. Sehingga itu ada unsur taisir. Selain itu adalah mukjizat, ada kemudahan bagi umat ini
mengangkat beban takhfif, meringankan beban kaum muslimin yang mana orang Arab sendiri bersuku-suku ini dialeknya, logatnya beda-beda. Ya, bahasa Arabnya itu tidak sama seperti kita orang Indonesia. Bahasa Indonesia kita mungkin bahasa Indonesianya Jawa, bahasa Indonesianya Kalimantan, bahasa Indonesianya Sumatera. Ada yang berbeda? Ya, ada. Demikian juga bahasa Arab. Ada bahasanya Quraisy, ada bahasanya Hudzail, ada sebagainya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran ini, ya, itu dengan dengan wahyu, ya. Dengan kabilah ini begini, dengan kabilah yang lain bisa berbeda cara membacanya. Wujuhul qiraat, bentuk bacaannya bisa berbeda, tapi tetap bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang fasih. Nah, namun demikian ketika para sahabat mengajarkan Al-Quran ini sesuai dengan bahasa yang dipakai di dalam mempelajarinya dari Rasulullah SAW, sehingga generasi setelahnya, ya, mengenal bacaan Rasulullah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh para sahabat, ya, dan para tabi'in, sesuai dengan yang umpamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, membacakan Al-Qur'annya demikian kepada generasi setelahnya. Sahabat yang lain mengajarkan di tempat yang lain dengan bacaan yang berbeda dengan, ya, tapi tetap Al-Qur'an semuanya. Itu tetap bacaan Al-Qur'an, diakui kequr'anannya, diterima sebagai Qur'an, ya, bacaan Al-Qur'an. Nah, sehingga generasi setelahnya itu ada yang mengambil semua bacaan itu, ada yang hanya mendawamkan satunya, ya. Atau sehingga ketika umpamanya contohnya Imam Asim ketika mengambil bacaannya dari Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Habib As-Sulami atau Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami ini tabi'in. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami ini mengambil bacaannya dari Zaid bin Thabit, sahabat. Dan Zaid bin Thabit beserta para sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, mengambil bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini pengambilannya, penukilannya dari Rasulullah SAW. Kan kita barusan bahas an-naqlus sauti tadi. Nah, kemudian bacaan semacam ini yang kita pakai ini diidentikan atau dinisbatkan kepada Imam Asim karena beliau yang mendawamkan cara membacanya seperti itu. Versi bacaan yang kita pakai ini itu adalah bacaan yang didawamkan oleh Imam Asim, sehingga bacaan tersebut dinisbatkan kepada beliau. Adapun Imam Hafiz ini yang meriwayatkan perawinya, ya. Makanya kalau kita menyatakan bacaan Al-Quran kita ini memakai bacaan siapa? Imam Asim dengan riwayat Hafiz, ya. Jadi bacaan Imam Asim biriwayati Hafiz, ya, dengan riwayat Hafiz atau melalui riwayat Imam Hafiz, melalui Imam Hafiz. Intinya, ya, bacaan ini bersambung sanadnya, ya, sampai dengan Rasulullah SAW. Bacaan Imam Asim ini juga termasuk di antara 7 ragam bacaan atau versi bacaan Al-Quran yang populer dan mutawatir. Sanadnya itu sanadnya mutawatir. Jadi di antara bacaan Al-Quran saat ini yang populer itu ada 7 yang kita sebut sebagai qiraah sab'ah, qiraatus sab', ya, atau al-qiraatus sab'ah, ya. Salah satu di antaranya Imam Asim, salah satu di antaranya bacaan Imam Asim, ya. Kalau diurutkan ada Imam Nafi' Al-Madani dari Madinah, kemudian Imam Ibnu Katsir Al-Makki dari Makkah, kemudian Imam Abu Amr Al-Basri dari Basrah, kemudian Imam Ibnu Amir Asy-Syami dari Syam, kemudian Imam Asim Al-Kufi dari Kufah, kemudian ada Imam Hamzah Al-Kufi dari Kufah juga, dan Imam Kisai dari Kufah, ya. Satu dari Madinah, satu dari Makkah, satu dari Basrah, satu dari Syam, 3 dari Kufah. Ini 7 ragam atau versi bacaan yang populer
Dinisbatkan kepada imam-imam qiraah tersebut karena mereka yang mendawamkan, sehingga cirinya diidentikan atau dinisbatkan bacaan tersebut kepada beliau. Ini yang populer. Tapi apakah yang mutawatir hanya 7? Tidak. Ya, ada 3 lagi. Imam Al-Jazari menambahkan 3 bacaan lagi. Imam Abu Ja'far Al-Madani dan Imam Ya'qub Al-Hadrami dan Imam Khalaf, ya, Al-Ashir, ya. Abu Ja'far Al-Madani Madinah, Ya'qub Al-Hadrami dari Basrah, kemudian Khalaf Al-Ashir dari Kufah. Taib. Jadi yang kemudian kita mengenalnya 10 qiraat, ya, bacaan 10 qiraat, ya. Ini termasuk bacaan yang mutawatir. Adapun selain 10 ini saat ini tidak mutawatir sanadnya, ya, atau bacaannya dikenal dengan syawad, ya, syadzah, bacaan yang syadzah. Apa itu bacaan yang syadzah? Yang ganjil. Dan itu tidak bisa diamalkan atau dibaca di dalam salat, hanya dipelajari saja. Atau lebih, ya, para ulama mengenalkannya itu lebih kepada qiraah tafsiriyah, bacaan yang menunjukkan tafsiran atau makna ayatnya. Karena itu bacaan yang menunjukkan tafsirnya, maka tidak serta-merta dianggap sebagai bacaan Quran, dianggap diakui kequranannya. Bacaannya tidak diakui sebagai bacaan Quran, tapi itu lebih ke bacaan tafsiriyah, ya, dan itu dinisbatkan kepada, ya, tabi'in, ya. Jadi terhenti atau sanadnya, ya, atau tidak terpenuhi. Mohon maaf, kadang ada sanadnya yang bersambung, ada yang tidak, ya. Tapi lebih kepada apa? Salah satu rukun bacaannya tidak terpenuhi sehingga disebut sebagai qiraah syadzah, bacaan yang ganjil. Tapi jangan diartikan bacaan yang asing, apalagi tidak ada asalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini salah satu bentuk kesalahpahaman. Ya. Ada 4, ya, ada 4 zawaid, istilahnya arba' zawaid, ya. Ada 4, ya. Ada Imam Hasan Al-Basri, ada Ibnu Muhaisin dan yang lainnya, ada 4. Itu yang tambahannya. Jadi kemudian yang sekarang disebut bacaan 14, ya. Jadi 10 tadi yang mutawatir, kemudian 4 tambahan yang zawaid, yang apa? Syawad, ya, syadzah. Baik, intinya ini bacaan Imam Asim seperti ini, ya. Riwayat ini riwayat Hafiz an Asim, ya, yang mana bacaan ini bersambung sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui, ya, tabi'in Abdurrahman Ibnu Habib As-Sulami, kemudian dari sahabat Zaid bin Thabit dan sahabat yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu melalui malaikat Jibril dari Rabbil Izzati Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh mata rantai emas, ya, silsilah sanad yang menghubungkan kita, ya, bacaan Al-Quran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ar-rijal, ya, orang para ulama, para masyayikh ini, ya, generasi ke generasi sampai dengan tabi'ut tabi'in, para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpamanya Al-Quran itu muaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sambungannya, sumbernya pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran sekali lagi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ini merupakan warisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan materi, dinar maupun dirham. Yang diwariskan adalah apa? Ilmu. Dan ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ini thumma awrathnal kitab, kami wariskan Alkitab, Al-Quran ini kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami.
Artinya yang mendapatkan kehormatan untuk mewarisi Al-Quran itu adalah hamba-hamba pilihan. Beruntunglah ya orang-orang yang mewarisi kitabullah azza wa jalla ini sehingga masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tinggal kita menjadi golongan orang yang sabiqun bil khairat. Jadi ada 3 golongan. Orang yang mewarisi Al-Quran itu ada 3 golongan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 31 32 ya kalau tidak salah. Ya. Itu yang pertama faminhum zalimun li nafsi. Jadi golongan yang pertama itu adalah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Menganiaya diri sendiri. Jadi datang kepadanya kesempatan mempelajari Al-Quran tapi dia tidak mau mengambilnya, tidak mau memanfaatkannya. Ini zalim. Ya. Berbeda kalau umpamanya orang itu tidak ada kesempatan tapi memiliki kemauan, ya. Kesempatan belajar dia sudah berusaha belum bisa juga. Nah, ini bukan termasuk yang golongan ini tentunya, ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari sebagai musiun ma'dzur, ya. Orang yang memiliki kesempatan dia sudah mengambilnya, ya, sudah memanfaatkannya, hanya saja masih belum maksimal, belum, ya. Musiun ma'dzur. Kalau yang zalim ini musiun athim, ya. Dia orang yang berdosa. Kenapa? Karena menzaliminya dirinya sendiri. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Jadi ada golongan yang apa? Muqtasid, ya, sedang saja, ya, mempelajari sekedarnya, ya. Jadi kesempatan itu tetap diambil tapi belajarnya sekedarnya, itu namanya muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara golongan hamba Allah yang mewarisi Al-Quran ini ada yang golongan yang ketiga. Apa itu? Sabiqum bil khairat. Ya, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, di dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu keterangannya ada di dalam surat Fatir ayat 32. Ya, ada 32. Taib. Kata Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud, tadi gurunya Syekh Aiman, ketika menyebutkan mata rantai empas ini atau silsilah, ya, yang menghubungkan riwayat Hafiz tadi kepada Imam Asim dari Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan dan mengatakan hadza a'azzu sanadin fid dunya rutbatuhu bil ittifaqil ulya limithlihi yurhalu syaman wa yaman wa qad atana sa'ighan bila thaman. Ini adalah sanad yang paling mulia urutannya di dunia berdasarkan kesepakatan, ya, luhur. Limithlihi, untuk sanad seperti ini, yurhalu syaman wa yaman, Syam dan Yaman didatangi dari tempat yang jauh. Waqad atana sa'ighan bila thaman, dan sanad itu sampai kepada kita, ya, secara cuma-cuma, ya. Artinya, ya, ini kita bisa mewarisi sanad ini, kita, ya, tanpa kita susah payah pergi ke Syam dan ke Yaman, ya, jauh-jauh ke sana, ya, sudah ada di sini, insyaallah bismillah. Baik. Nah, untuk memperdalam dan memperluas wawasan kita tentang sanad Al-Quran, ya, khususnya sanad di dalam qiraah asyarah semuanya, itu bisa merujuk ada kitab As-Salasiludz Dzahabiyah. As-Salasiludz Dzahabiyah bil asanidin nasyriyah min syuyukhil hadratin nabawiyah. Ini yang ditulis oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, penulis kitab ini. Demikian, ya, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ya. Apa yang kita kaji di sini dapat menambah, ya, keimanan kita, semangat kita di dalam mendalami kitabullah azza wa jalla. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.